jumpa lagi di channel Novel Aspani. Sekarang kita akan bahas buku The Power of Habit, Dahsyatnya Kebiasaan. Buku ini ditulis oleh Charles Duhigg pada tahun 2012 dan merupakan salah satu buku bestseller dan sekarang sudah diterjemahkan dalam beberapa bahasa, diantaranya bahasa Indonesia. Anda bisa melihat di Gramedia buku ini dan sangat layak untuk dibeli. Pertama kita akan bahas tentang lingkaran kebiasaan. Lingkaran kebiasaan dimulai dari satu namanya craving. Craving adalah idam. Anda mengidamkan apa? Ketika Anda mengidamkan apa, itu ada sesuatu tanda nanti Anda mengidam, Anda melakukan satu aktivitas, lalu Anda mendapatkan reward apa yang Anda idamkan. Dan kebiasaan itu akan terus akan terus mutar seperti itu. Sebenarnya lingkaran kebiasaan ini saya bahas lebih detail di buku Atomic Habit yang videonya setelah saya buat di sebelumnya dan akan saya berikan linknya di bawah kepada Anda. Ada sebuah cerita seorang wanita muda umur 34 tahun. Ketika dia berumur 34 tahun, dia hidupnya benar-benar kacau. Dia adalah seorang perokok, minum minuman keras, dan beratnya obesitas, dan dia punya hutang $10.000, dan paling parah lagi dia bercerai dengan suaminya karena suaminya memilih untuk hidup dengan wanita lain. Di dalam keputusasaannya, jadi ketika dia benar-benar depresi, dia akhirnya berlibur berhenti bekerja, berlibur ke Mesir, dan di Mesir dia rekreasi, melihat piramid, melihat Sphinx, dan akhirnya dia melihat gurun. Dan ketika dia melihat gurun itu, dia mengidam sesuatu bahwa dia ingin untuk bisa menjelajah gurun itu. Dari mengidam itulah akhirnya membuat kebiasaan dia benar-benar berubah. Jadi rutinitas kehidupannya benar-benar berubah. Dia bilang dia akan mempersiapkan diri selama 1 tahun untuk bisa menjelajahi gurun tersebut. Akhirnya apa yang dia lakukan ketika dia pulang lagi ke tempatnya, ke Amerika? Akhirnya dia melakukan rutinitas yang berbeda. Dia rajin olahraga. Ketika dia rajin olahraga, dia akhirnya makan makanan sehat. Akhirnya dia berhenti minum alkohol. Dan ketika fisiknya sehat, kebiasaannya sehat, hidupnya benar-benar berubah. Dan ketika dia umur 38 tahun, berat badannya berkurang 30 kilo, dan dia mengambil kelas master, mencicil rumah, dan mempunyai rumah dan tidak mempunyai hutang sama sekali. Dan 1 tahun setelah dia bertekad, dia mengidam itu, akhirnya dia benar-benar bisa ke Mesir dan menjelajahi gurun bersama orang-orang. Dan mengidam bisa membuat kebiasaan kita berubah. Contoh lagi adalah Pepsodent. Ketika Claude Hopkins itu ingin mempromosikan Pepsodent, dia melihat apa sih yang orang idamkan dari menggosok gigi, dan dia lihat adalah bagaimana gigi orang bisa putih dan bersinar. Dan ketika kampanye Pepsodent itu digencarkan, akhirnya Pepsodent itu bisa sukses dengan luar biasa. Tapi orang akhirnya bertanya, apa sih yang membuat Pepsodent ini sukses luar biasa? Karena sebelum Pepsodent itu sudah banyak pasta-pasta gigi lain, tapi mereka tidak mendapatkan kesuksesan sebagaimana yang didapatkan oleh Pepsodent. Akhirnya setelah diteliti, apa sih yang membuat orang itu benar-benar suka sama Pepsodent, dan ternyata rahasianya adalah ketika orang setelah menggosok gigi dengan Pepsodent, mulutnya menjadi segar. Kesegaran itu ternyata yang orang idamkan. Ketika orang mengidamkan lagi kesegaran, mulutnya tidak, dia mengidamkan kesegaran, akhirnya dia menggosok gigi lagi dengan Pepsodent, dan itu yang membuat Pepsodent jadi sukses luar biasa, yang bisa mengubah kebiasaan orang Amerika yang tadinya hanya 17% yang menggosok gigi menjadi 66% dalam 1 dekade, dan Pepsodent terus bisa berpenetrasi ke seluruh dunia. Mulai dari mengidam, akhirnya membuat rutinitas kita berbeda, dan kita akan mendapatkan apa yang kita idamkan. Berikutnya adalah kebiasaan kunci. Kebiasaan kunci adalah sebuah kebiasaan yang apabila kita lakukan, itu akan berdampak pada kebiasaan lain yang membuat dia menjadi baik. Misalnya, ketika Michael Phelps itu dilihat oleh pelatihnya bahwa anak ini adalah seorang yang benar-benar mempunyai bentuk tubuh yang ideal untuk bisa menjadi juara Olimpiade. Tapi dia melihat bahwa semua orang yang mengikuti Olimpiade pasti mempunyai tubuh yang ideal sebagaimana yang dimiliki oleh Michael Phelps. Dan dia mengajarkan satu kebiasaan kunci yang dia ajarkan kepada orang tua Michael Phelps, bahwa sebelum tidur anak ini dibacakan sebuah afirmasi, dan dia disuruh memvisualisasikan sebuah video, buah rekaman
ideal seorang perenang itu seperti apa, dan dia putar terus itu di dalam otaknya sebelum tidur dan setelah tidur. Ketika dia melakukan itu, dia mengafirmasi, dia memvisualisasikan sebuah video yang ideal seorang perenang yang hebat, akhirnya semua kebiasaan dia berubah. Akhirnya dia membuat dia jadi jauh lebih disiplin, makanan jadi lebih sehat. Ketika dia berlatih jauh lebih keras, jauh lebih semangat, karena ada video ideal yang ada di gambaran otaknya. Ternyata kebiasaan kuncinya adalah memvisualisasikan video ideal tersebut. Ada lagi sebuah penelitian, diteliti orang-orang obesitas dan mereka disuruh untuk menulis makanan yang mereka makan selama 1 minggu. Dan setelah diteliti, orang yang rajin menulis jurnal makanan apa sih yang mereka makan dalam 1 hari itu selama 1 minggu, dan 3 bulan kemudian diteliti orang yang rajin menulis jurnal makanan mereka yang telah mereka makan dalam 1 hari, itu akhirnya mereka berat badannya menjadi berkurang. Kenapa begitu? Karena ketika mereka menulis apa yang mereka makan 1 hari, mereka akhirnya mengevaluasi diri. Oh, ternyata makanan ini saya makan terlalu banyak. Oh, ternyata makanan ini nggak bagus. Akhirnya mereka mulai merencanakan makanan apa yang pengen mereka makan pada hari berikutnya. Akhirnya mereka ketika sudah melakukan itu, akhirnya mereka merencanakan untuk olahraga. Ketika mereka merencanakan olahraga, akhirnya mereka meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Akhirnya tubuh berat badan mereka menjadi ideal. Dan itu juga sebenarnya berlaku untuk orang-orang yang pengen merubah kebiasaan. Misalnya tentang keuangan. Kalau Anda pengen mengatur keuangan Anda, tulis apa yang Anda merasa boros, Anda tulis uang Anda itu dipakai untuk apa saja. Ketika Anda melihat uang Anda dipakai untuk apa saja, Anda akan mengevaluasi diri, dan akhirnya Anda akan merencanakan keuangan Anda jauh lebih efektif. Dan saya juga melihat bahwa sering membaca orang-orang besar, itu rata-rata mereka rajin membuat catatan harian hampir setiap hari. Karena ketika mereka membuat catatan harian itu, mereka berdialog dengan diri mereka sendiri. Mereka mengevaluasi hari mereka, dan mereka merencanakan hari yang lebih baik untuk kemudian hari, dan itu membuat hidup mereka menjadi setiap hari menjadi jauh lebih baik. Kebiasaan kunci berikutnya dilakukan di sebuah perusahaan adalah dilakukan oleh Paul O'Neill ketika dia diminta untuk menjadi CEO Aluminium Company of America. Dia mencari satu kebiasaan kunci apa yang bisa membuat perusahaan ini benar-benar bisa berkembang. Ternyata kebiasaan kunci yang dia temukan adalah keselamatan kerja. Karena dalam perusahaan itu, keselamatan kerja itu sangat tidak bagus. Ketika mereka bekerja dengan aluminium dengan suhu 1800 derajat Celcius, itu sangat rawan terhadap keselamatan kerja. Dengan kebiasaan kunci seperti itu, akhirnya bisa membuat perusahaan ini dalam 1 tahun naik omsetnya 5 kali lipat. Dan dalam masa kepemimpinan Paul O'Neill, perusahaan ini benar-benar diperhitungkan dan omsetnya juga naik. Nilai sahamnya juga naik cukup tinggi. Dan akhirnya Paul O'Neill ini menjadi Menteri Keuangan Amerika. Kenapa kebiasaan keselamatan kerja itu bisa berdampak besar bagi perusahaan itu? Karena begini, ketika keselamatan kerja dilakukan, ketika ada kecelakaan kerja, akhirnya mereka benar-benar memperbaiki prosedur kerja, apa yang salah, apa yang bisa membuat untuk mengurangi kecelakaan kerja. Ketika prosedur itu benar-benar diperbaiki, benar-benar ditaati, akhirnya semua lini akhirnya membagus. Misalnya ketika ada kecelakaan kerja, kenapa? Karena misalnya mesinnya sudah tua, akhirnya mereka mengganti mesinnya menjadi lebih baik, akhirnya mereka menjadi jauh lebih produktif. Dan kecelakaan kerja ternyata menjadi kebiasaan kunci dalam perusahaan Aluminium Company of America. Berikutnya adalah kekuatan tekad. Diteliti bahwa kekuatan tekad itu ternyata, disiplin diri itu ternyata lebih menentukan kesuksesan dibanding IQ. Diteliti bahwa anak-anak yang mempunyai disiplin diri, akhirnya mereka lebih mendapatkan nilai jauh lebih bagus daripada orang yang IQ-nya tinggi tapi disiplin dirinya rendah. Diteliti di Stanford University, anak-anak berumur 4 tahun, mereka dikumpulkan dalam satu ruangan dan dikasih makanan-makanan yang enak, dan diantaranya adalah permen. Dan dikatakan kepada mereka, apabila Anda bisa menahan diri untuk tidak makan makanan ini beberapa menit saja, Anda akan diberikan makanan ini sebanyak 2 kali lipat. Dan ketika instrukturnya keluar, dilihat dari kaca oleh instrukturnya, ternyata hanya sekitar 30% anak-anak yang bisa menahan diri tidak makan permen ini, dan mereka mendapatkan
sebagaimana dijanjikan 2 kali lipat. Tapi ketika mereka anak ini umur 4 tahun ini diteliti, ketika mereka sudah dewasa, ketika mereka belajar di sekolah, ternyata 30% orang yang bisa menahan dirinya, bisa eh, mempunyai disiplin diri ini, mereka jauh lebih sukses dibanding 70% orang yang tidak bisa menahan diri. Maka dari itu disarankan oleh Paul O'Neill bahwa kita harus melatih kekuatan tekad ini sejak kecil kepada anak-anak kita, bisa dilatih sejak kecil. Mereka disuruh berlatih untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, misalnya berlatih bela diri, berlatih senam, dan berlatih apapun. Belum tentu untuk menjadikan mereka juara atau atlet hebat, tapi untuk melatih kekuatan tekadnya. Ketika mereka bisa berdisiplin, misalnya berolahraga akan membuat kehidupan lain dia juga menjadi jauh lebih baik. Ketika misalnya orang disiplin olahraga akan membuat dirinya makan makanan yang jauh lebih sehat, dan disiplin diri, sebuah kebiasaan baik ini akan berdampak pada kebiasaan yang lain. Berikutnya adalah bagaimana Starbucks itu bisa membuat sebuah kebiasaan sukses. Diceritakan bahwa Travis Leach itu adalah seorang yang broken home. Dia adalah seorang yang sangat emosional, dan dia gagal kerja dimanapun, bahkan di McDonald dia gagal kerja karena dia marah-marah kepada customernya. Ketika customernya marah-marah kepada dia, dia pun teriak-teriak kepada customernya. Dan ketika dia melamar di Starbucks, dan Starbucks benar-benar berhasil merubah hidupnya, dia bisa menjadi orang yang jauh lebih sabar, dan bahkan bisa menjadi manajer dengan memimpin dua cabang. Apa yang dilakukan di Starbucks, pelatihan apa yang diberikan di Starbucks sehingga membuat Travis Leach ini benar-benar berubah. Ternyata di Starbucks itu dilatih orang untuk menghadapi keadaan terburuk. Mereka dilatih ketika customer marah-marah itu seperti apa. Bahkan menjadi sebuah slogan bagi mereka. Celemek Starbucks yang mereka pakai adalah perisai bagi mereka, yang membuat ketika customer marah dan sebagainya tidak akan menyakiti mereka, membuat mereka bisa tetap tersenyum. Dan mereka dilatih dengan konsep latte, yaitu ketika ada customer marah-marah, tidak puas dengan produk mereka, listen, dengarkan, akui, take action, lalu berterima kasih, lalu jelaskan kepada customer. Dan itu benar-benar di role play. Ternyata kebiasaan orang dilatih untuk menghadapi tekanan ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terbaik di berbagai bidang. Berikutnya adalah bagaimana perusahaan bisa mempengaruhi kebiasaan kita. Contohnya adalah target. Target ini adalah semacam supermarket nomor 2 terbesar di Amerika. Nomor 1 adalah Walmart. Dan mereka benar-benar meneliti customer mereka itu kebiasaannya beli apa aja, dan setelah itu mereka benar-benar memberikan kupon kepada customer itu berdasarkan kebiasaan mereka. Misalnya customer itu diketahui sedang hamil, dari apa yang mereka belanjakan, dan akhirnya mereka bisa memprediksi customer itu kira-kira mau melahirkan kapan, dan ketika mau melahirkan itu dia sarankan produk-produk yang dibutuhkan orang untuk ketika melahirkan, dan itu membuat target bisa untung besar, dan pada sisi lain customer-nya juga pada happy. Tapi pada contoh yang berbeda ada Harrah, ini adalah operator kasino yang besar, dan mereka benar-benar menghitung setiap sen uang yang dikeluarkan oleh customer ketika berada di tempat mereka. Dan contohnya adalah Angie Bahman. Angie Bahman ini seorang ibu rumah tangga yang tadinya datang ke kasino hanya untuk rekreasi 1 kali. Dan ketika dia datang ke kasino itu, dia menemukan sebuah hal yang berbeda. Dia menemukan ketenangan, dia lupa akan segala masalah yang ada di tempatnya. Akhirnya dia mencoba 1 kali, akhirnya ketika dia punya masalah lagi, dia penat dalam kehidupan di rumah tangganya, dengan rutinitasnya, dia coba lagi datang ke kasino, dan ternyata ketika datang ke kasino itu dia coba terus, akhirnya sampai Angie Bahman ini berhutang 20 ribuan dolar, dan ketika dia berhutang itu dia minjam uang orang tuanya, dia lunasi hutang itu, dan dia bertekad untuk berhenti untuk main kasino. Beberapa tahun kemudian orang tua Angie Bahman ini meninggal, dan dia dapat $1 juta warisan.
Dari warisan $1 juta ini dia pindah ke kota lain yang tidak ada kasinonya agar dia tidak main kasino lagi. Dia memberi rumah dan dan menjalani hidup yang lebih baik. Tapi pada satu ketika dia mengalami dia merasakan hidup yang mungkin jenuh, dia bilang, ayo udah satu kali aja ke ke kasino. Dan ketika dia mencoba satu kali, dia ketemu manajernya, dia benar-benar diulik gitu oleh manajernya. Itu ternyata manajernya tahu bahwa orang ini lagi punya $1 juta. Ketika dia pulang dari sana, dari kasino itu, datang ke rumah, di rumahnya itu benar-benar ditawarkan berbagai hal yang membuat Anji memang tidak bisa menolak. Dia ditawarkan untuk menginap di hotel-hotel mewah yang ada kasinonya gratis, bahkan boleh mengajak teman dan keluarganya, diberikan berbagai fasilitas hiburan, dan terus menerus ditawarkan sampai uang Anji Berman akhirnya habis dan dia tidak berdaya untuk uh, menolak ajakan dari Hara, dan akhirnya berhutang bahkan rumahnya pun sampai akhirnya harus dilelang. Tapi itulah apa yang dilakukan perusahaan untuk merubah kebiasaan kita, dan itu semua adalah buku The Power of Habit. eh, Kekuatan kebiasaan, ada sebuah kebiasaan kunci yang apabila kita lakukan akan mengubah hidup kita di berbagai hal. Semoga ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe untuk bisa mendapatkan pemberitahuan untuk video berikutnya.